Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, Naraswara Paninditan akan mengeksplor kediaman rumah teman kita. Itu ternyata ada sebuah kolam. Kolam ini berukuran 1x1 dan kedalamannya 2,5 meter. Nah, ini kalau menurut saya itu digunakan oleh sesepuh atau leluhur kita itu untuk melakukan sebuah ritual, yaitu ritual topo kungkum. Yang mana topo kungkum ini adalah sebuah ritual untuk menyatukan sebuah energi positif dan menata ulang vibrasi pada diri. Yang mana ini juga berfungsi untuk menetralisir energi negatif pada diri. Nah, itu dikarenakan sebagian manusia itu menerima pesan berupa vibrasi pada saat masih di dalam kandungan. Nah, kalau disangkut pautkan dengan alam kandungan dan alam dunia itu saling berkaitan. Pada saat di alam kandungan itu kita melakukan sebuah topo kungkum di dalam perut ibu, yang mana itu dibantu oleh sedulur papat limo pancer, sedulur papat kita, yang mana itu adalah kakang kawah, air ketuban, adi ari-ari, getih dan usus, yang mana saat kita lahir sedulur kita itu meninggal, yang mana itu dikubur. Nah, setelah kita lahir sedulur kita itu juga tidak sepenuhnya mati, tapi mereka hidup di alam gaib. Nah, yang mana orang Jawa sampai saat ini masih mempercayai sedulur papat limo pancer itu sebagai sedulur pendamping untuk masing-masing orang di dunia ini. Nah, pesan vibrasi dari ibu pada saat kita di dalam kandungan itu tidak sepenuhnya bermakna positif. Kadangkala ibu kita merasa emosi, marah. Nah, itu disampaikan melalui vibrasi yang diresonansikan dan direkam melalui air yang ada di dalam kandungan atau air ketuban itu. Nah, pesan yang disampaikan itu juga berupa perasaan, pemikiran. Nah, itu secara berulang-ulang vibrasinya. Nah, yang mana itu juga berturut serta atau berkontribusi pada sifat kita nantinya, entah itu sifat baik ataupun sifat yang kurang baik. Yang kurang baik itu ya berkaitan dengan kebiasaan cemas, susah percaya kepada orang lain, berprasangka buruk, tidak sadar kalau rendah diri, tidak menyadari sebuah permasalahan, pemarah, merasa selalu kurang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sifat yang buruk. Nah, pada saat pesan itu terjadi, itu namanya primordial sound. Nah, bicara mengenai topo kungkum, ini ya topo kungkum ya. Ini tadi kan saya sudah jelaskan, ini ukurannya 1x1 dan kedalaman 2,5. Nah, ini kita buktikan dengan mengukur langsung. Ini kurang lebih ya tingginya atau kedalamannya 2,5 meter. Bisa dilihat
Kalau memang kedalamannya kurang lebih ya sekitar 2,5 meter. Kalau kolam ini atau tempat ini dijadikan sebuah topo kungkum, itu memang sangat efektif. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita masuk ke dalam, itu atasnya bisa ditutup. Nah, ini sekaligus kita melakukan sebuah ritual lain yang dinamakan pati geni. Pati geni itu sebuah ritual yang mana kita tidak boleh berada di tempat yang terang, atau harus sepenuhnya tempat itu gelap, tanpa sinar cahaya, sinar matahari, sinar lampu, dan lain sebagainya. Nah, dahulu kala pada saat mantan presiden kita, yaitu Pak Harto, semasa mudanya itu sering melakukan sebuah ritual. Nah, salah satu ritual yang sering dilakukan oleh Pak Harto itu melakukan topo kungkum. Nah, yang terkenal sampai saat ini itu kalau di Semarang ada yang namanya Tugu Suharto, yang mana setiap malam suro itu pasti dilakukan topo kungkum berjamaah oleh masyarakat yang sudah mencapai titik spiritual yang tinggi. Nah, itu tempatnya itu di Tugu Suharto, Kelurahan Bendan Dhuwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Nah, untuk sungai itu merupakan pertemuan antara dua sungai, Sungai Kaligarang dan Kali Kreo. Nah, artinya itu adalah merupakan dua sumber energi yang bertemu jadi satu. Nah, selanjutnya, selain tempat Tugu Suharto itu ada tempat yang lain yang sering digunakan oleh Pak Harto untuk melakukan ritual topo kungkum. Ada di Petilasan Panembahan Senopati dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita melakukan topo kungkum, ini ada beberapa unsur alam dan energi yang berbeda yang membentuk sebuah frekuensi, yang mana berdasarkan vibrasi energinya itu ada 4 unsur alami. Yang pertama ada angin. Angin kan bisa bergerak kemana saja yang mereka mau, bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Selanjutnya air. Air di jagat besar ya air ini. Selanjutnya ada api atau cahaya. Terus ada tanah. Nah, kalau disangkut pautkan dengan keilmuan atau kesehatan atau biologis, itu ada hubungan erat antara topo kungkum dengan kesehatan. Nah, pada saat alam sedang dilanda hawa panas, entah itu akibat dari induksi gempa bumi, gunung meletus, pemanasan global, salah musim, dan faktor yang lain, maka induksi hawa panas yang berasal dari elemen api atau dewa Agni itu menjadi dominan dalam tubuh kita. Nah, fenomena makrokosmos atau jagat besar ini itu bisa berpengaruh pada kehidupan mikrokosmos atau jagat kecil kita, yakni bisa
menjadi berbagai macam perasaan negatif seperti kegalauan, kecemasan, kegelisahan, kebingungan secara lahir maupun batin. Nah, seiring berjalannya waktu, itu manusia zaman sekarang telah berubah karakter ke arah perilaku destruktif atau merusak, Walaupun ada sebagian kecil manusia justru berubah menjadi pribadi yang sangat mulia. Nah, kalau orang-orang Jawa dulu itu sebenarnya sudah memiliki sebuah ilmu tingkat tinggi. Nah, sudah berada di sebuah peradaban kan mereka memiliki sebuah adab ya. Nah, kenapa kok bisa sampai pada sebuah peradaban? Ini bisa diakibatkan karena sebuah tempaan yang berat, karena keadaan, karena situasi, karena sebuah permasalahan yang dihadapi oleh manusia zaman dahulu. Nah, itu secara singkat seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menguraikan mengenai hubungan tadi, Topokungkum di dalam ibu atau kandungan ibu dan Topokungkum di ibu bumi. Nah, itu ada sangkut pautnya. Nah, tadi kan sudah saya singgung mengenai sedulur papat kita yang membantu kita pada saat kita kungkum di ibu kandungan kita. Kandungan ibu kita. Nah, pada saat kita melakukan Topokungkum atau menjalani sebuah kehidupan di jagat atau ibu bumi, itu kan kita masih berada di kandungan ya ini ya, kandungan ibu bumi. Nah, itu juga dibantu oleh sedulur papat kita yang secara kasat mata tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Kalau menurut orang Jawa seperti itu. Nah, kalau menurut orang Islam itu ya malaikat. Itu itu mungkin sekilas mengenai Topokungkum, ritual Topokungkum yang dilakukan oleh leluhur kita, yang mana itu sangat bermanfaat untuk diri kita terkait dengan kesehatan jasmani maupun rohani, membawa vibrasi yang positif, menetralkan energi negatif. Nah, agar kita bisa lebih sehat dan semangat dalam menghadapi kehidupan, kurang lebihnya seperti itu kalau menurut pemahaman saya, karena memang pemahaman saya sebagai manusia itu sangat terbatas dan minim. Beda halnya dengan pemahaman teman-teman di luar sana yang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda dan lebih mendalam terkait dengan ritual Topokungkum. Nah, mungkin cukup itu video dan pemaparan terkait dengan Topokungkum pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.